Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Boni selalu mengharap kita dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Boni juga percaya kalian sudah mempersiapkan diri untuk belajar bersama dengan Pak Boni ya. Bukunya juga sudah disiapkan, tentu juga sudah mandi, sudah sarapan. Tidak lupa sudah berdoa. Ucapkan juga terima kasih kepada mama dan papa kalian ya, yang selalu setia mendampingi kalian di rumah untuk belajar. Baik, anak-anakku, Pak Boni ucapkan dulu selamat datang bagi yang baru bergabung dengan Pak Boni, dan Pak Boni ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Pak Boni di belajar cepat dan mudah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya. Yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah rangkaian listrik sederhana. Yuk kita mulai. Anak-anak, rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran, yaitu seri dan paralel. Yang akan kita bahas bersama hari ini, rangkaian seri dan paralel saja. Baik, anak-anak, apakah itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, ini dia. Anak-anak, rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian seri. Rangkaian ini hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri, semua lampu tersusun berurutan. Nah, pada rangkaian seri juga, bila satu lampu dimatikan, maka aliran listrik akan terhenti dan semua lampu juga akan mati. Hal ini karena rangkaian menjadi tidak tertutup. Sementara pada rangkaian paralel, susunannya dibuat secara berderet. Ya, rangkaian ini memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Akibatnya, karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Nah, anak, seperti apakah rangkaian seri dan paralel? Pak Boni beri gambarnya ya. Nah, ini dia anak-anak. Perhatikan baik-baik perbedaan rangkaian seri dan paralel. Mudah sekali kok anak-anak. Pada rangkaian seri, ini kamu perhatikan ya, ini sumber listrik. Ini bisa aki, bisa baterai ya anak-anak ya. Ini kutub negatif, yang ini positif pada sumber listrik. Anggap saja ini aki ya anak-anak ya. Maka pada rangkaian seri, cara menyambungnya seperti ini. Ini kutub plus ya anak-anak ya, ini plus. Maka ini disambung dengan kabel. Nah, ketemu kutub plus pada lampu. Kemudian dihubungkan ke negatif, ke plus lagi, negatif lagi, ke plus lagi, ke negatif lagi, dan seterusnya. Ini disambungkan dengan kabel ke sini dan ketemu pada kutub negatif. Artinya anak-anak, pada rangkaian seri ini dibuat terus-menerus ke positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, begitu ya. Nah, paham anak-anak ya. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel ini berbeda. Pada rangkaian paralel ini, perhatikan baik-baik anak-anak. Pada kutub positif ini dihubungkan dengan juga kutub positif pada lampu ini. Ini lihat baik-baik ini. Ini positif, ketemu ini kabelnya ya, kabel dihubungkan ke kutub positif. Ini positif. Ya. Positif ini dihubungkan lagi dengan kutub positif lagi yang ada di sini. Kemudian dihubungkan lagi dengan kutub positif yang ada di sini. Nah, sementara yang kutub negatif, ini negatif ya anak-anak ya, dihubungkan ke kutub negatif. Nah, ini negatif. Dihubungkan lagi ke kutub negatif, dihubungkan lagi ke kutub negatif.
Jadi kalau paralel itu positif, positif dijadikan satu, ketemu positif pada sumber listrik. Sementara pada negatif juga dihubungkan dengan sesama negatif, negatif, negatif. Mudah kan anak-anak? Kalau seri tadi positif, negatif, sementara paralel dijadikan satu dulu, yang positif, yang negatif, negatif. Paham anak-anak ya? Baik, pasti paham. Tak pun yakin itu semua. Lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah kelebihan rangkaian seri. Anak-anak, pada rangkaian seri kelebihannya adalah sebagai berikut. Rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Jelas tadi anak-anak ya, karena diurutkan saja ya rangkaian seri itu. Nah, yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Nah, yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Oke, yang berikutnya adalah kelebihan pada rangkaian paralel. Yang pertama, apabila sumber listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka jumlah arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat. Yang kedua, jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka apabila satu lampu putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Dan yang ketiga, jika maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Jelas anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini adalah kekurangannya. Ini kekurangan rangkaian seri. Apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus, akan membuat lampu yang lain juga ikut putus. Nah, yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Nah, lampu yang dekat dengan sumber listrik maka akan menyala lebih terang anak-anak ya. Nah, sementara yang ini adalah kekurangan dari rangkaian paralel. Rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Yang kedua, karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian seri. Oke, kita teruskan anak-anak. Nah, ini dia pemanfaatan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pemanfaatan rangkaian listrik yang dibuat secara seri. Ini ada lampu hias pohon Natal yang lama anak-anak ya. Kalau yang baru kan sudah menggunakan elektronik dan lampu LED. Itu dirangkai secara seri. Yang kedua, lampu TL atau top lamp atau lampu orang bilang itu lampu neon. Kemudian baterai ya, baterai lampu senter itu ya, baterainya itu juga disusun secara seri berurutan itu ya anak-anak ya. Baik, yang berikutnya adalah pemanfaatan rangkaian paralel dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini distribusi listrik PLN ke rumah-rumah adalah paralel. Rumahmu itu rangkaiannya listrik dibuat secara paralel. Gunanya untuk apa? Agar ketika satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Kalau dibuat seri, nanti lampu satu itu mati, maka yang lain ikut mati. Nah, nggak bagus kan? Nah, yang berikutnya adalah ini. Lanjut anak-anak. Yang berikutnya adalah sumber energi listrik.
Sumber energi listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Apa sajakah itu? Mari kita lihat anak-anak. Yang pertama, ini dia baterai. Baterai ini tentu seringkali kamu jumpai di rumah ya. Ada banyak pemanfaatan baterai ini di rumahmu, misalnya jam dinding ya, atau juga lampu senter ya, anak-anak ya. Nah, ini yang atas ini, yang kepalanya ini adalah kutub positif, yang di bawah ini adalah kutub negatif. Ini terbuat dari pasta kimia, ini di dalamnya ini, dan yang hitam ini adalah batang karbon. Nah, yang paling luar ini adalah wadah dari seng. Nah, das anak-anak ya. Yang berikutnya adalah ini. Ya, ini adalah aki ya, atau bahasa lainnya itu acu gitu ya, ACCU gitu ya, itu aki. Ini kepalanya ini ada kutub positif dan juga ada kutub negatif. Ini juga sumber energi listrik. Motormu di rumah juga menggunakan aki sebagai sumber energi listrik. Mobil kalian juga menggunakan aki sebagai sumber energi listrik. Baik, yang berikutnya anak-anak. Ya, ini dia nuklir. Wow, ini juga sebagai sumber energi listrik anak-anak. Paling banyak digunakan di negara-negara maju ya anak-anak ya. Walaupun di negara kita belum punya sumber energi listrik dari nuklir seperti ini. Nah, sejauh ini energi nuklir masih menjadi sumber energi yang paling banyak dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan oleh manusia. Bahkan kapal kapal induk negara-negara maju itu menggunakan tenaga nuklir ini. Wow, hebat anak-anak ya. Tapi juga tetap ada bahayanya. Kalau ini bocor, radioaktifnya itu sangat berbahaya untuk kehidupan, termasuk untuk kita sebagai manusia anak-anak ya. Selanjutnya adalah diesel. Nah, diesel ini juga merupakan sumber energi listrik. Namun diesel ini menggunakan minyak solar anak-anak ya. Sering digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga diesel di Indonesia, dan ini banyak ditemukan di negara kita anak-anaknya. Dan kalau menggunakan bahan bakar solar tentu akan menghasilkan polusi udara anak-anaknya, kekurangannya ya. Tapi ini masih banyak digunakan di negara kita sebagai sumber energi listrik anak-anak ya. Lanjut. Nah, ini dia energi angin anak-anak ya. Ini juga pembangkit listrik anak-anak. Jadi kincir angin yang berputar ini akan dengan alat-alat tertentu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, ini dia. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin. Jadi, kecepatan angin menentukan seberapa daya yang dihasilkan. Untuk menggunakan pembangkit ini memerlukan angin yang kencang agar bisa tercipta energi yang besar pula. Ini juga sudah digunakan di negara kita, tapi di daerah-daerah tertentu anak-anak ya, yang memiliki kecepatan angin yang cukup besar. Baik, yang selanjutnya adalah tenaga air. Nah, ini kalian menyebutnya bendungan anak-anak ya. Di aliran air dari bendungan ini nanti akan memutar turbin ya, turbin dihubungkan ke generator, dan dari generator itulah dihasilkan energi listrik. Nah, baik, kita teruskan anak-anak. Selanjutnya, ini dia energi panas bumi. Ini juga digunakan sebagai pembangkit energi listrik anak-anak ya. Panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Kelebihan dari panas bumi adalah ia nggak akan pernah habis. Hal itu yang membedakannya sama minyak dan batu bara. Namun sayangnya tidak banyak tempat yang bisa dibangun untuk menghasilkan energi dari sumber panas bumi ini. Hanya di daerah-daerah tertentu anak-anak ya, yang memiliki sumber panas bumi yang
besar yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Begitu anak-anak ya. Baik, yang berikutnya adalah tenaga surya atau tenaga matahari. Nah, ternyata anak-anak, panas matahari juga bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik ya. Alatnya ini panel surya atau sel surya namanya, dan ini sudah banyak digunakan di negara kita. Jika kalian lihat di lampu-lampu pinggir jalan raya itu, yang di tiang besarnya itu ada panel suryanya itu, maka artinya bahwa lampu itu menggunakan energi surya untuk menyalakannya. Hebat anak-anak ya. Dan ini memang butuh biaya yang lumayan besar. Baik, kita teruskan anak-anak. Nah, yang ini adalah bioenergi. Artinya pembangkit energi listrik yang diusahakan dari hal-hal yang berhubungan dengan benda-benda hidup anak-anak ya, seperti rerumputan, ubi, sampah pertanian, limbah hutan, bahkan kotoran ternak pun bisa digunakan sebagai sumber energi listrik ya, tentu dengan alat-alat tertentu anak-anak ya. Nah, ini dia, bahkan sampah pun bisa loh jadi sumber energi listrik, seperti yang dikembangkan oleh GE dengan PLN. GE itu General Electric anak-anak ya. Dan sudah banyak ini anak-anak yang memanfaatkan limbah-limbah seperti ini, kemudian diolah dengan alat tertentu dan bisa menghasilkan energi listrik. Kalian besok bisa juga menemukan alat yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik dari bahan-bahan limbah, dan ini merupakan sumber energi listrik alternatif yang sangat bagus anak-anak ya. Baik, kita teruskan lagi anak-anak. Nah, selanjutnya adalah alat-alat listrik sederhana. Nah, ini dia. Ini di rumah pasti ada anak-anak ya, dan kalian pasti tahu. Ini namanya saklar ya. Saklar itu berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik ya anak-anak ya. Ini on itu berarti menghubungkan, sementara off ini berarti mematikan. Kalian pasti tahu dan punya di rumah masing-masing. Ini namanya saklar ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah stop kontak. Pak Boni memberi nama ini stop kontak anak-anak ya. Jelas ini digunakan untuk menyambungkan energi listrik atau arus listrik anak-anak ya ke peralatan listrik yang akan dihubungkan. Tentu di rumah kalian juga punya, tapi hati-hati jika akan memasukkan ini ya, steker ini ke stop kontak ini. Baik, lanjut anak-anak. Nah, ini adalah sekring. Ini sekring yang lama anak-anak ya. Sekring yang baru modelnya tidak seperti ini. Sekring ini digunakan untuk memutus arus secara otomatis jika terjadi kelebihan beban atau terjadi konslet ya di listrik di rumah kalian atau di bangunan-bangunan lain. Jika terjadi konslet, maka secara otomatis listrik itu akan terputus. Ini fungsi sekring ini. Di rumah kalian juga pasti punya. Yang model lama bentuknya seperti ini, yang model baru bentuknya sudah berbeda anak-anak ya. Baik, selanjutnya yang ini adalah test pen. Ini bentuknya seperti obeng ya anak-anak ya. Ini biasanya dipakai oleh instalasi listrik ya anak-anak ya. Fungsinya itu untuk mengetahui adanya arus listrik atau tidak. Di ujungnya test pen ini nanti dimasukkan ke sumber listrik. Jika ada arusnya maka ini akan menyala. Di sini ini ada lampunya kontrol.
dan ini harus ditutup ya bagian atas ini. Begitu. Dan kalian juga pasti punya ini di rumah ini, tes pen ini. Nah, ini peralatan yang sangat penting di rumah untuk tes adanya arus listrik atau tidak. Baik, selanjutnya adalah ini. Nah, ini meteran anak-anak ya. Jelas di rumah kalian juga punya. Meteran ini digunakan untuk mencatat penggunaan listrik di rumahmu dalam kurun waktu tertentu ya. Dan jumlah energi listrik yang dipakai di rumah itulah nanti yang akan dibayar setiap bulan oleh mama dan papa kalian. Ini meteran listrik ya, kalian juga pasti punya ini di rumah. Baik, anak-anak, kita teruskan lagi. Yang selanjutnya adalah tugas bagi kalian. Anak-anak, tugasmu di rumah adalah menggambar rangkaian listrik seri anak-anak ya, maksudnya ya, menggunakan 2 baterai, 2 lampu dan 1 saklar. Jika kalian memang belum jelas, bisa memperhatikan baik-baik video pembelajaran Pak Boni pada rangkaian seri dan paralel itu ya. Yang penting yang harus kalian tunjukkan dalam gambar adalah hubungannya rangkaian itu, plus minusnya itu anak-anak ya. Yang kedua adalah gambar rangkaian paralel dengan 2 baterai, 2 lampu dan 1 saklar. Saklar ini digunakan untuk memutus arus dan menyambungkan anak-anak ya. Dan tugasmu itu kalian gambar di buku gambar. Ukuran buku gambarnya sebesar yang dari sekolah itu anak-anak ya. Kemudian dikumpulkan pada minggu depan bersamaan dengan mengumpulkan handout ya anak-anak ya. Jika handout itu dikumpulkan hari Senin, maka tugasmu ini kamu kumpulkan di hari Senin bersamaan dengan mengumpulkan handout. Ingat anak-anak, kamu gambar di buku gambar ya. Oke, jelas anak-anak ya. Baik, jika kalian belum jelas atau masih membutuhkan penjelasan ulang, Pak Boni menunggu telepon dari kalian. Terima kasih untuk semangat belajarmu hari ini. Semoga kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Sukses untuk kita dan sampai jumpa.